Perubahan langit dan bumi yang begitu mengerikan, disertai bencana besar, melanda seluruh surga ke-9. Saat menghadapi bencana seperti itu, ada yang menangis dan ada yang tertawa. Makhluk seni bela diri dengan kekuatan rendah tidak dapat menahan bencana alam, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, serta lolongan dan kutukan yang tak ada habisnya. Namun, di antara kaisar kuno yang telah menunggu selama bertahun-tahun, beberapa orang menunjukkan tawa nakal dan liar. Saat bau mengerikan ini muncul, di seluruh dunia Changlan, 10 retakan muncul di langit di atas 10 batas, di dataran tinggi yang tak berujung. Jika Anda melihat lebih dekat pada 10 retakan ini, Anda dapat menemukan bahwa masing-masing retakan telah menyebar dengan lebar ribuan mil dan panjang jutaan mil. Di antara retakan yang tak ada habisnya, sepertinya masih ada pusaran mengerikan yang tersisa. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri di depan celah mengerikan di surga ke-9, tampak sedikit ketakutan. Tidak ada kekuatan pusaran air, yang 10 kali lebih kuat dari uang kembalian 10.000 yuan yang sekarang saya gunakan formula ajaib kekosongan. Suara samar tiba-tiba terdengar. Sosok itu menoleh ke sampingnya. Benar-benar, kata Dugu kamu. Mo Yun melihat pusaran di atas dan mengangguk. Dugu Ye tertegun dan berkata, kamu sekarang berada di tahap akhir kaisar. Jika kamu menggunakan formula kekosongan, kamu seharusnya dapat dengan mudah membunuh 20 hingga 50 orang kuat Changlan Bang. Jika demikian, artinya pusaran itu tidak bisa lewat. Mo Yun mengangguk lagi. Dugu kamu lalu berkata, Mo Yun, ini. Yah, ya. Mo Yun memandang Dugu Ye dan berkata perlahan, ini. Si Fang Tianmen. Pada saat ini, jika ada orang kuat di bumi yang terus mundur ke sini, kita dapat melihat bahwa retakan ini terhubung dengan retakan lain di seluruh dunia Changlan, seperti sebuah portal. 8 dari 10 retakan disusun dalam kerangka 4 arah. 2 celah di tengah, seperti 2 gagang pintu, berdiri di kedua sisi tengah langit. Si Fang Tianmen, banyak kaisar besar yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Si Fang Tianmen, seperti namanya, harusnya seperti ini. 8 retakan besar berbentuk persegi di sekelilingnya, dan 2 retakan di tengahnya seperti gagang pintu. Bukankah seperti itu portalnya? Apakah larangan berkah di dunia Changlan akhirnya akan dicabut? Banyak kaisar besar yang penuh ketakutan akan hal yang tidak diketahui. 4 gerbang surgawi terbuka, dan ombak kembali ke dunia kuno langit dan bumi. Akankah ada kekuatan asing yang datang dan membunuh mereka? Beberapa kaisar besar sangat gembira. Mereka menunggu selama ribuan tahun. Bukankah untuk hari ini? Sekarang, gerbang Si Fang Tianmen sudah terbukti dengan sendirinya. Apakah gerbang terlarang tidak berkelanjutan dan akan segera dibuka? Pada hari itu, ketika pintu terbuka dan larangan itu hilang, mereka berada di level Kaisar Agung, sehingga mereka dapat terus bergerak menuju alam Dewa Jalan Besar, menjadi orang yang sangat kuat di alam Kaisar Agung. Dewa Jalan Besar, jadilah jenderal yang kuat yang sebanding dengan para jenderal kuno di masa banjir dan kelaparan, dan terus perkuat Zhou Yuan dan terus hidup. Ada juga beberapa kaisar hebat yang memandang segala sesuatu dengan tenang. Tampaknya kehancuran langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, Dugu kamu dan Mo Yun berdiri diam, dan banyak orang kuat di aula awan juga muncul satu demi satu. Qin Mengyao, Ming Yuexin, Meng Zimo dan 9 wanita lainnya. Kaisar kuno yang tak ada habisnya, Kaisar kuno Wujian, Kaisar kuno Yin Fu dan Kaisar kuno Yang Tian dan seterusnya. Lusinan kaisar besar berdiri di bawah celah dan memandangi pemandangan yang tak terbayangkan. Kaisar, awan, pada saat ini, Dewa Jiwa kuno Ye berkata, apakah ini alun-alun Tianmen? Alun-alun Tianmen terkait dengan bunga Tianzi 9 kehidupan. Mo Yun pasti tahu. Pada saat ini, Mo Yun melihat Dewa Jiwa kuno Ye. Dalam sekejap, Dewa Jiwa kuno Ye merasakan nafas teror menyelimuti dirinya hampir seketika. Mo Yun ini lebih tak terduga dibandingkan 100 tahun yang lalu. Mata Dewa kuno Sol Ye tidak wajar dan berkata, aku hanya ingin tahu. Tanyakan saja. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh retakan di 10 langit dan memiliki segala macam perasaan di dalamnya, hati mereka. Qin Mengyao mendatangi Mo Yun dan berkata, iya. Qin Mengyao melihatnya dan berkata, artinya, kamu sudah tahu. Yah, Mo Yun tercengang. Tapi dia tidak memberitahu kita. Qin Mengyao lalu berkata, kapan kamu tahu? Selalu dikatakan bahwa Si Fang Tianmen ada hubungannya dengan Jiuming Tianzi Si.
tetapi semua orang belum pernah mendengar Mu Yun menyebutkannya. Kini sepertinya Mu Yun sudah lama mengetahui bahwa hari ini akan tiba. Itu terakhir kalinya, aku menggabungkan 12 keping harta paling berharga di zaman kuno. Aku mengetahuinya ketika aku bertarung denganmu selama beberapa putaran di lembah. Petik 2. Diam. Qin Mengyao melihatnya dan berkata lagi, ternyata ini adalah si Fang Tianmen. Sekarang sudah terwujud. Apakah akan segera dibuka? Mu Yun mengangguk. Bisakah kamu menyalakannya? Ya, Mu Yun kemudian berkata, setelah penggabungan terakhir dari 12 harta paling berharga, saya tidak hanya merasakan serangan 12 gaya, tetapi juga merasakan posisi alun-alun Tianmen. Ada 10 retakan, 8 adalah bingkai, dan 2 adalah yang pertama. Untuk membuka 4 gerbang surgawi, saya membutuhkan kekuatan reinkarnasi. Sebenarnya bisa dibuka tanpa kekuatan reinkarnasi, yaitu, tidak sulit. Qin Mengyao langsung berkata, jadi sekarang, berapa lama si Fang Tianmen akan dibuka? Bisa dalam jangka waktu beberapa tahun, selama beberapa dekade, atau selama 100 tahun. Mu Yun juga bisa merasakan ini. Karena aku bisa merasakannya di balik pintu. Seseorang mulai membuka saluran dan siap datang. Qin Mengyao sedikit terkejut. Jika kamu harus datang, kamu akan datang. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Qin Mengyao segera berkata, orang luar di wilayah ini mungkin ingin membunuhmu dan membantumu. Selama mereka direncanakan dengan baik, mereka mungkin tidak takut pada mereka. Aku tidak takut, kata Mu Yun sambil tersenyum masam, kamu mungkin tidak lebih baik dariku sekarang. Oh, Qin Mengyao tersenyum dan berkata, kamu tampak percaya diri lagi. Pada saat ini, banyak kaisar kuno muncul di langit, memandang ke langit. Pada saat ini, sebuah suara, ribuan mil jauhnya, terdengar pada saat ini. Mu Yun, sekarang saatnya membuka si Fang Tianmen. Suara menggelegar itu terdengar, dan kemudian tampak ada kekuatan kehampaan yang tak ada habisnya, yang meledak dengan kuat. Lei Wuyu, Mu Yun mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Hanya celah ruang dan waktu yang muncul, dan puluhan sosok muncul satu demi satu. Lusinan itu semuanya setingkat kaisar, dan yang pertama adalah yang keempat dalam daftar Changlan dari keluarga Lei, Lei Wuyu. Saat ini, Lei Wuyu melihat ke arah Mu Yun dan berkata langsung, Mu Yun, meskipun kamu tidak membuka si Fang Tianmen, kamu akan membukanya sendiri, hanya beberapa tahun sebelumnya dan beberapa tahun kemudian. Jika kamu mengizinkanku mengemudi, aku akan mengemudi. Aku tidak ingin muka, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Lei Wuyu, apakah kamu berani muncul di hadapanku? Tidak sendirian, adapun kaisar kuno di sekitarmu, lupakan saja. Di tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya dari kaisar, saya bisa memanggil area yang luas sampai mati dengan tamparan. Mendengar kata-kata arogan Mu Yun, kaisar kuno di samping Lei Wuyu mengubah wajah mereka satu demi satu. Hanya saja, Mu Yun tidak benar, kekuatan anak ini sungguh tak terduga. Sangat mustahil bagi mereka, para kaisar kuno, untuk mengalahkan Mu Yun sampai sekarang. Lei Wuyu berkata dengan dingin, betapa arogannya kamu sekarang, betapa rendah hati kamu nantinya ketika orang kuat di alam Dewa Lei Family Avenue datang. Benar-benar, Mu Yun mencibir, sebelum itu, tidak peduli beberapa tahun atau dekade, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Itu selalu tidak masalah. Dengan itu, energi medan kuat di tubuh Mu Yun dilepaskan. Lei Wuyu tiba-tiba mengubah penampilannya. Namun saat ini, sesosok tubuh menerobos kehampaan dan mengikuti lebih dari selusin orang. Kaisar Xuan Hao, berpakaian biru, muncul saat ini. Selama bertahun-tahun, Kaisar Xuan Hao dan Menara Yuan Shi sepi. Namun sekarang, Kaisar Xuan Hao muncul. Kaisar Xuan Hao memandang Mu Yun dan berkata dengan lemah, Mu Yun, buka 4 gerbang surgawi. Banyak orang telah menunggu selama bertahun-tahun. Orang-orang ini, termasuk kamu. Mu Yun memandang Kaisar Xuan Hao, tersenyum dan berkata, kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Kaisar Xuan Hao tersenyum tenang dan berkata, bahkan jika kamu bisa membunuh Lei Wuyu, kamu tidak bisa membunuhku. Cobalah. Ekspresi bersemangat Mu Yun menatap Kaisar Xuan Hao. Lupakan. Kaisar Xuan Hao segera berkata, lawanmu sekarang bukan aku, itu pasti dia. Kata-kata itu jatuh, dan kekosongan sedikit berayun pada saat ini, dan roh teror yang mematikan pecah. Suara gemuruh terdengar, dan nafas yang berdebar-debar keluar dari robekan kehampaan. Hanya sosok Tao dan Tao yang keluar dari kehampaan,
dan nafas pun keluar. Setiap orang adalah kekuatan Kaisar Agung. Ketika sosok itu muncul, akhirnya seorang pemuda berjubah bintang berjalan keluar perlahan. Tubuhnya seolah dikelilingi bintang tak berujung, dan matanya berkilauan bintang. Berdiri di sini jelas memberi orang perasaan halus. Di sekelilingnya, banyak mata terang dan gelap tertuju padanya. Kaisar hari pertama, Bintang Kaisar. Kemunculan Bintang Kaisar membuat banyak orang yang hadir mengerutkan kening. Entah bagaimana, penampilan Bintang Kaisar masa kini kelihatannya berbeda. Saat ini, Kaisar Sing memandang Mu Yun dan berkata dengan senyum tenang, "Mu Yun, si Fan Tianmen, jika kamu tidak dapat membukanya, pintu ini akan terbuka secara sukarela, tetapi beberapa waktu sebelumnya. Mengapa menunda semua orang? Kaisar Bintang, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya lagi?" Mu Yun memandang Bintang Kaisar dan berkata sambil mencibir, "Kesenjangan dengan ayahku semakin lebar. Sekarang, aku akan menyusulmu. Apakah kamu menyusulku?" Pada saat ini, Kaisar Sing berdiri dengan tangan di punggung, tetapi sepertinya dia memiliki nafas yang kuat di sekujur tubuhnya. Ruangan itu beriak, dan itu sedikit aneh. "Apa kamu yakin?" Kaisar Sing tersenyum dengan tenang dan menjabat tangannya. Pada saat ini, antara langit dan bumi, semua orang merasakannya, seolah-olah ruang dalam jarak ribuan mil membeku dan tidak bergerak, membuat orang tidak dapat bergerak. Dalam sekejap, Kaisar kuno yang tersembunyi di kehampaan muncul satu demi satu. Jiwa Kaisar Agung Keluarga Jiwa memimpin langit, Kaisar Agung Keluarga Tulang, Gu Xianming, Kaisar Agung Keluarga Jeuyu, Mo Wenyuan, Kaisar Agung Keluarga Qilin, Mo Yiyan, dan seterusnya. Kaisar kuno terkemuka terpaksa muncul satu persatu. Mata mereka semua menatap Bintang Kaisar, dan wajah mereka jelek. "Bau apa ini? Semangat jalan besar, Anda tidak mungkin salah." Ini juga nafas yang ditunjukkan dalam puisi Ye Yu sebelumnya. Kuat, tak terbatas dan sombong, bahkan lapangan pun harus ditundukkan di bawah. Penindasan seperti itu. Bintang Kaisar, Anda telah memasuki alam Tuhan. Dunia Changlan, alam Dewa Fourth Avenue muncul. Kaisar Sing tersenyum pada Mu Yun dan berkata, "Bagaimana?" Pada saat ini, Mu Yun tidak peduli. Dia memandangi Bintang Kaisar dan berkata lagi, "Jika sebelumnya, kamu bisa mengancamku dengan momentummu, tapi sekarang. Apakah menurutmu aku takut ketika aku mencapai alam Tuhan?" Mu Yun menatap langsung ke Bintang Kaisar, tersenyum dan berkata, "Ayo, beri isyarat." Pada saat ini, semua kaisar kuno di sekitarnya merasakan bau mesiu. Kaisar Xuan Hao mendengar pidatonya, tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Lei Wuyu juga mendengus saat ini, dan sosoknya mundur. Bertarung saja. Di alam Dewa Dixing Avenue, Mu Yun hanyalah seorang Kaisar Agung. Baik atau buruk, tidak bisa dikatakan bahwa Diming dan Mu Qingyu harus bertarung. Saat ini si Fan Tianmen belum dibuka sepenuhnya. Setelah terbuka penuh, keluarga Lei yang kuat bisa datang, dan pada saat itu, Mu Yun akan mati. Jadi sekarang, jika Anda bisa memulainya secepat mungkin, Anda bisa memulainya secepat mungkin. Lagi pula, Lei Wuyu ada di sini. Itu tidak aman. Kekuatan Mu Yun saat ini pasti akan membunuhnya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar melihat Kaisar Sing dan Mu Yun bertarung dan mundur satu demi satu. Jika terjadi perkelahian, mereka akan menderita. Tidak ada alasan. Dendam antara Mu Yun dan Dixing mewakili kontradiksi antara Mu Yun dan Dixing. Pada saat ini, melihat Bintang Kaisar, Mu Yun tidak memiliki rasa takut di matanya. Dentangnya terdengar, dan pedang Jiuyao di tangannya melintas dan melayang ke udara. Kaisar Sing berdiri di udara dengan sedikit ketidakpedulian di antara kedua alisnya. Para kaisar kuno di sekitar menjauh satu sama lain dan menyaksikan api dari pantai. Lagi pula, aku tidak bisa membakar diriku sendiri. Mari kita lihat bagaimana keduanya bertarung. Kita juga bisa membiarkan mereka memahami tingkat alam Tuhan dan tingkat terornya. Boom! Dalam sekejap, momentum di dalam Bintang Kaisar meletus, seperti momentum tsunami, tanah longsor, dan retakan bumi yang terus-menerus berkumpul dari dunia sekitar. Ketika suara gemuruh terdengar, nafas yang menakutkan muncul pada saat ini. Ada ribuan retakan di sekitar kehampaan. Setiap retakan seperti robekan di kehampaan dan berubah menjadi cambuk 9 hari, yang secara langsung memenjarakan langit dan bumi. Namun samar-samar, di dalam tubuh Bintang Kaisar, di medan teror, sepertinya ada pilar yang menopang langit, menjulang dari tanah,
dan semua kekuatan sepertinya milik pilar yang menopang langit ini. Daozu Senjing, pilar yang menopang langit itu ilusi dan nyata. Mu Yun tampak tenang saat melihat adegan ini. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan dari bintang kaisar, tetapi dia masih ingin mencobanya. Selanjutnya, sifat Tianmen benar-benar terbuka, dan yang mungkin dia temui hanyalah yang kuat di level Dadao Senjing. Sekarang, jarang sekali menghadapi bintang kaisar dan mencoba apa yang disebut kekuatan dari yang kuat di alam dewa jalan besar. Mu Yun tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini. Hentikan rakyat jelata. Ketika pedang itu ditebas, pedang Qi yang mengerikan itu berubah menjadi aliran deras, yang akan menutupi seluruh langit dan bumi dalam jarak 100 mil. Ini seperti semua makhluk hidup, mengumpulkan ribuan pedang Qi, menyerang dan membunuh satu demi satu. Ketika Kaisar Sing melihat pemandangan ini, dia tersenyum, menggoyangkan telapak tangannya dan mengumpulkan meteorit di depannya. Rusak, kata-kata itu jatuh, dan batu seukuran telapak tangan tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki, ribuan kaki, dan kemudian langsung meraung. Meteorit Wanzang dan pedang Wan Qianqi bertabrakan seketika. Pada saat yang sama, kekuatan domain juga bersatu dalam sekejap. Boom! Saat itu, bumi bergetar ratusan juta mil di seluruh Changlan. Pedang Dao Dao Qi diintegrasikan ke dalam pedang besar, yang dapat langsung dipotong saat ini. Pedang raksasa Wanzang bertabrakan dengan meteorit Wanzang, dan Qi yang tajam bertabrakan dengan Qi yang tebal. Ruang di sekitarnya terkoyak, dan terdapat pusaran saluran ruang. Pada saat ini, Mu Yun dan Dixing bertabrakan di bidang luar angkasa, dan tekanan tak terlihat mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa bintang kaisar di alam dewa jalan besar itu kuat dan mengerikan. Roh jahat yang mengerikan dari pertarungan antara keduanya dapat membuat banyak kaisar kuno di sekitarnya dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu tampaknya berada di bawah kendali Kaisar Sing. Dengan tabrakan yang terus-menerus di lapangan, tiba-tiba, sepertinya ada keinginan untuk membubung ke langit di Imperial Star, yang akan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Daozu, langkah pertama dari alam dewa jalan adalah alam dewa pilar jalan. Di lautan jiwa yang luas, sebuah pilar yang menghubungkan langit dan bumi dipadatkan untuk menopang langit dan bumi serta kekuatan ilahi dari alam jalan besar. Pada saat ini, di alam bintang kaisar, sebuah pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi muncul dari udara tipis. Pilar jalan itu berat. Ketika pilar tersebut muncul, ia langsung menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, lalu langsung pecah dan berguling hingga ke bidang peternakan awan. Kakak, dalam kehampaan, klik tak terlihat terus terdengar, dan tubuh Mu Yun tiba-tiba mundur, dan wajahnya sedikit pucat. Bintang Kaisar melihat pemandangan ini dan tidak peduli. Ekspresi Mu Yun sedikit berpikir. Daozu, inilah bantalan kekuatan langit dan bumi yang berkaitan dengan berkumpulnya keberkahan dalam jiwa, raga, dan bidang pencaksilat. Hubungkan langit dan bumi dengan pejuang. Pada saat yang sama, pejuang dapat memperoleh kekuatan dari langit dan bumi dan kembali ke dirinya sendiri. Selain itu, daya dukung pilar ini haruslah kekuatan Tao, yang melibatkan Tao dan akal segala sesuatu di dunia. Jalan, tekstur, Mu Yun bernafas saat ini, dan cahaya pedang Jiuyao berkedip dan perlahan menghilang. Pedang Jiuyao adalah senjata kekaisaran. Di hadapan Kaisar Agung, secara alami ia memiliki tingkat kematian yang besar. Namun, itu jelas tidak cukup kuat di hadapan yang kuat di alam Tuhan. Dia bernapas sedikit, dan Mu Yun menatap bintang Kaisar di depannya. Pada saat ini, Kaisar Sing juga sedang melihat Mu Yun. Bahkan jika aku hanya satu, aku tidak sebanding dengan Kaisar. Kaisar Sing berkata, Mu Yun, kamu tidak bisa berhenti apakah 4 gerbang surgawi terbuka atau tidak. Kalau begitu, mengapa kamu harus bertahan? Aku akan membukanya jika aku mau, atau tidak jika aku tidak mau. Itu bukan urusanmu. Pada saat ini, Mu Yun mengayunkan tinjunya dan seluruh tubuhnya penuh dengan nafas, yang merosot saat ini. Itu hanya pilar yang berat. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Mu Yun tersenyum dan berkata, datang dan coba. Saat dia berbicara, tubuhnya melayang ke udara dan terangkat hingga puluhan ribu kaki. Nafas tak berujung di sekujur tubuhnya meledak. 10.000 bintang memimpin langit. Wansing matahari terbenam. Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun bergerak. Dalam sekejap, ribuan bintang tampak berjatuhan dari langit. Pada saat ini, banyak kaisar kuno yang menyaksikan perang tercengang.
Di langit di atas surga pertama, di belakang pedang Yuncu, Yunmuran, Baili terisak, dan Xie King semuanya berdiri tinggi di langit dan memandang ke kejauhan. Napas yang mengerikan berfluktuasi, menyapu seluruh Changlan. Laomu bekerja sama dengan Kaisar Xing. Xie King segera berkata, Paman, aku akan membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi Yun Chujian mengerutkan kening dan berkata, dia tidak bisa mati lagi. Bintang Kaisar adalah pilar yang berat. Apa masalahnya? Yun Chujian berkata lagi, sudah kubilang, kamu tidak boleh terlibat dalam urusan Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Kamu harus berhati-hati untuk diperhitungkan sampai kamu mati. Kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Xie King berkata dengan getir, Laomu tidak akan melihatku mati. Diam, pedang penyimpanan awan segera berkata, Xie King, sudah kubilang, kamu masih ingin memikirkannya. Gerbang Sifang Tianmen terbuka. Maukah kamu mengikutiku ke keluarga Tianchang Qinglong, keluarga Zijin Shenlong, atau keluarga Naga Tianshan? Xie King menelusuri bibirnya dan berkata, aku akan mengikuti siapapun yang kuat. Naga Hijau Surga, Naga Emas Ungu, dan Naga Penelan Surga, ketiga keluarga naga ini semuanya kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga dilahirkan pada tingkat tanpa surga dan tanpa surga. Kakekmu sekarang adalah kepala klan naga Zijin, dan kakekmu adalah kepala klan naga Tianchangqing. Adapun keluarga Dewa Naga Penelan, Bai Liki telah menjagamu selama bertahun-tahun. Saudaranya Bai Likun adalah kepala keluarga Dewa Naga Penelan. Ketiga keluarga ini, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Xie King mengangkat alisnya ketika dia mendengar pidatonya. Jadi, identitasnya sebagai Xie King masih sangat mengesankan. Yun Chujian kemudian berkata, saya beritahu Anda, dunia ekstrateritorial jauh lebih kompleks dari yang Anda kira. Banyak dunia mungkin tidak sebaik Changlan, dan banyak dunia yang jauh lebih kuat dari Changlan. Tetapi secara keseluruhan, dibandingkan dengan dunia langit dan bumi pada masa itu, perbedaannya masih besar. Namun, ini hanya sementara. Setelah dewa-dewa kuno itu bangun dan mencapai puncaknya, dunia langit dan bumi mungkin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya hidup kembali. Hanya sekarang, Xie King lalu berkata, aku tidak bisa berpikir sejauh ini. Aku hanya ingin adikku baik-baik saja. Dia lebih aman dari yang kamu kira. Pedang Yuncu memiliki makna yang dalam. Pada saat ini, para kaisar kuno yang mengawasi melihat pertempuran antara Mu Yun dan Dixing satu persatu, dan wajah mereka berubah. Mu Yun, kamu juga bisa menggunakan rumusnya. Seperti Xiao Wentian, Yun Chujian, Xi Yuyan, Kaisar Xuanhao, Mo Yiyan dan Yuan Kuyin. Semua orang bisa menggunakan rumus tersebut. Namun, karena mereka tenggelam dalam kondisi puncak kaisar, mereka tidak dapat keluar dari belenggu langkah terakhir. Mereka telah tenggelam selama jutaan tahun dan puluhan juta tahun sebelum mereka menyadari inti formula Tao dan berhasil dalam praktiknya. Oleh karena itu, mereka berada di peringkat 20 teratas dalam daftar perubahan, yang lebih kuat dari kaisar biasa. Tapi Mu Yun hanyalah tahap akhir dari kaisar. Melihat Mu Yun saat ini jauh melampaui akumulasi mereka selama bertahun-tahun, semua orang akan merasa tidak enak. Boom, raungan keras tidak pernah hilang. Setelah tabrakan antara Mu Yun dan Dixing, kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka berhenti setelah sekian lama. Hanya saja bintang kaisar yang mencapai alam dewa jalan memberikan perasaan yang tidak enak kepada orang-orang. Itu terlalu kuat. Pilar-pilar tersebut tampaknya memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Mu Yun sedikit terengah-engah dan menatap bintang kaisar. Dalam kompetisi menunjukkan formula ini, Kaisar Xing jelas memiliki kelebihan lebih dari dirinya. Ini seperti anak laki-laki berumur 12 tahun yang sedang mengayunkan cangkul. Tentu saja, tidak ada pemuda berusia 20-an dan 30-an yang memiliki kekuatan lebih saat mengayunkan cangkul. Tetapi saat ini, mata Kaisar Xing sedikit dingin dan mematikan. Alam dewa dan pilar sangatlah kuat. Tapi sekarang, mendiang Kaisar Distrik Mu Yun sebenarnya satu demi satu menahan serangannya. Jika dia tidak mengambil langkah ini karena ayahnya, bintang kaisarnya tidak akan menjadi lawan Mu Yun hari ini. Ditekan oleh Mu Qingyu selama bertahun-tahun. Sekarang akan ditekan oleh putra Mu Qingyu. Di jantung Kaisar Xing, emosi yang tidak diinginkan berkumpul. Mu Yun, alam dewa jalan besar, sebanding dengan alam dewa yang tidak dominan. Tidak peduli seberapa kuat kaisar, dalam analisis terakhir,
dia masih mendominasi batas alam dewa, ini adalah dua cara yang sangat berbeda. Kesenjangan antara kamu dan aku belum benar-benar terlihat. Kata-kata Kaisar Sing jatuh dan tangannya perlahan terentang, dalam sekejap, sepertinya ada kekuatan tak berujung antara langit dan bumi di sekitarnya. Ia dipisahkan dari langit dan bumi dan berkumpul di sekitar tubuh bintang Kaisar. Kemudian, antara langit dan bumi, meteorit jatuh dari langit. Ratusan, ribuan meteorit membuat dunia terlihat semakin tertekan dan tidak mampu melakukan evakuasi. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak tenang. Dadao Senjing, sangat buruk. Inilah kekuatan sesungguhnya dari mengintegrasikan langit dan bumi. Langit dan bumi juga terbagi menjadi beberapa ukuran. Seperti langit dan bumi dunia Changlan, itu adalah langit dan bumi kecil untuk dunia besar langit dan bumi. Ahli Taoisme dan seni bela diri mengakomodasi kekuatan langit dan bumi kecil di dunia Changlan. Seni bela diri alam dewa jalan besar mengandung kekuatan alam semesta dan dunia. Inilah perbedaan mendasarnya. Kekuatan ajaib yang dibawa oleh meteorit tersebut sepertinya mengumpulkan seluruh kekuatan langit dan bumi yang luas. Ketika meteorit jatuh, tekanan mengerikan mencapai Mu Yun. 10.000 bintang mengubur langit. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatinya, kekuatan mengerikan langit dan bumi berkumpul di sekitar tubuh Mu Yun. Rumus. Dia juga akan melakukannya. Meskipun ini hanya skrip yang terfragmentasi, ini adalah langkah awal untuk memperbaikinya. Ini adalah kekuatan tiga tipe, yang sangat kuat. Ketika roh jahat yang mengerikan itu pecah dan suara gemuruh terus terdengar, kekuatan Tao menyembur keluar dari tubuh Mu Yun. Dalam sekejap, di sekitar tubuhnya, terjadi kumpulan kekuatan bintang yang sangat mengerikan, yang berubah menjadi bintang dan bertahan. Cahaya bintang dan meteorit membentuk situasi tabrakan. Boom! Tiba-tiba, cahaya bintang bertabrakan dengan meteorit, dan seluruh dunia gemetar, meraung, dan meledak saat ini. Kaisar yang terlambat, Dadao Senjing. Pada saat ini, Mu Yun dan Dixing menunjukkan kekuatan mereka, mengerikan dan menakutkan. Kekuatan bintang Kaisar di alam dewa jalan besar membuat puncak dari puncak Kaisar, seperti jiwa yang menarik langit, tidak dapat dilakukan. Kaisar Xuanhao dan Zhu Tianque, semuanya bergoyang dalam pikiran mereka. Ini mengerikan. Pilar Tao, yang membawa kekuatan dunia teror, adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi di bidangnya. Kekuatan domain Kaisar Mu Yun pada tahap selanjutnya bahkan lebih kuat dan lebih stabil daripada domain puncak Kaisar ini. Ini bukan lagi perang antar manusia, tapi pertarungan Tuhan. Bagi mereka, bintang Kaisar saat ini dan Mu Yun adalah dewa. Dengan kekuatan alam Tuhan, kengerian kedua orang ini bisa dibayangkan. Seorang kaisar kuno juga merasakan pemandangan ini dan kengerian pertarungan di antara mereka. Wajahnya jelek. Di antara kerumunan, Kaisar Xuanhao melihat pemandangan ini dan wajahnya berbinar. Kedatangan Kaisar Sing di alam dewa di jalan raya juga di luar dugaannya. Tapi sekarang tampaknya itu dengan bantuan Kaisar Ming. Dengan cara ini, Kaisar Ming sudah mengetahui identitasnya sebagai Kaisar Xuanhao. Tapi, tidak ada. Pada titik ini, setelah 4 gerbang surgawi dibuka, dunia Changlan akan mengalami perubahan besar. Saat itu, mereka hanya akan berkemah secara terpisah. Pertarungan antara Dixing dan Mu Yun terus berlanjut. Kengerian yang ditunjukkan Kaisar Sing memang merupakan penindasan yang besar bagi Mu Yun. Namun dalam menghadapi pertarungan seperti itu, Mu Yun masih mampu melawan, yang bahkan lebih luar biasa. Tampaknya ini adalah pertandingan tanpa kemenangan atau kekalahan. Pada saat ini, mata Kaisar Sing menyala, menatap Mu Yun, dan ki pembunuhnya bocor. Bagaimana kabarmu? Mu Yun mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku di tahap akhir Kaisar ketika kamu mencapai Pilar Tao? Dulu, kamu tidak memenuhi syarat untuk pamer di depan ayahku. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk pamer di depanku. Mu Yun, roh jahat Kaisar Sing sangat kuat, dan tempat jutaan mil dipenuhi dengan penindasan teroris terhadap orang kuat di jalan besar dan alam dewa. Melanjutkan, Mu Yun berkata lagi, jika kamu tidak bisa membunuhku, maka bertarunglah denganmu. Jika kamu tidak bisa, kamu dapat membantuku meningkatkan ke puncak Kaisar. Pada saat itu, Kaisar Bintang, aku akan membunuhmu. Pergi ke neraka. Ketika bintang Kaisar meraung, dia menggenggam tangannya, dan tandanya mengembun. Dalam sekejap, itu berubah menjadi meteorit bintang. Meteorit itu diukir dan puing-puingnya berjatuhan,
dan dikondensasi menjadi pedang meteorit yang panjang. Pedang itu menembus udara dan mencapai Mu Yun secara langsung. Melihat pedang panjang membunuh, Mu Yun tersenyum muram. Perpaduan yin dan yang, segel ilahi Tai Chi. Tiba-tiba, pintu reinkarnasi di belakang berkumpul, pola Tai Chi di bawah kakinya berkumpul, dan di depan Mu Yun, tanda reinkarnasi yang mengerikan berkumpul dalam sekejap. Tanda itu meletus dan melesat ke pedang meteorit luar angkasa dalam sekejap. Jalan Tai Chi, itu keluar dari takdir. Bahkan jika Mu Yun mempraktikkan formula jalan, mengintegrasikan 12 harta paling berharga dari kelaparan dan memadatkan 12 bentuk, jalan Tai Chi masih merupakan serangan yang paling kuat. Dalam sekejap, segel Dewa Tai Chi meledak, dan atmosfer mengerikan terisi dan meledak. Dong, pada saat menaiki pesawat, suara tabrakan rendah terdengar. Mu Yun melihat ke depan dan tampak tenang. Ketika segel Tai Chi bertabrakan dengan pedang meteorit, ledakan dahsyat terdengar. Pembunuhan Ki tiba-tiba berkumpul dan kemudian bubar. Semua orang mundur lagi. Sangat buruk bagi keduanya untuk bertarung. Mereka menggerakkan angin dan awan serta menutupi langit dan bumi. Siapa yang bisa menolak? Untuk waktu yang lama, semangat teror yang mematikan berhenti. Bintang Kaisar berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Matanya menatap Mu Yun dari kejauhan, dan sepertinya ada ledakan ki pembunuh yang lebih kuat. Ketika dia sampai di kuil Tao, dia tidak bisa menekan Mu Yun, apalagi membunuh Mu Yun. Seberapa besar manfaat reinkarnasi Tianmen, yang dianggap sebagai harta paling berharga oleh ayahnya, bagi Mu Yun? Ayo, lanjutkan. Suara Mu Yun bergema dari langit dan bumi, tertawa dan berkata, setelah Perang Dunia I hari ini, dalam 10 tahun, saya akan mencapai puncak Kaisar, Bintang Kaisar, terima kasih. Kata-kata Mu Yun menyebar, dan langit dan bumi berguncang. Hanya saja Mu Yun di tahap selanjutnya dapat bersaing dengan Kaisar Sing, negara bagian Dewa Jalan yang sebenarnya. Pada level berapa Mu Yun, yang telah mencapai puncak Kaisar, harus menjadi kuat. Bintang Kaisar diam. Apa gunanya terus bertarung tanpa membunuh Mu Yun? Pada saat ini, Bintang Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, Mu Yun, Sifang Tianmen telah terwujud, dan kekuatan Tao akan mengairi seluruh dunia Changlan melalui Sifang Tianmen yang lepas. Pada saat itu, angka-angka di puncak Kaisar ini akan mencapai wilayah Tuhan. Dan pada saat itu, apakah menurutmu mereka hanya akan menyaksikan keseruannya? Sekarang, yang mereka takuti adalah Mu Qingyu, Ye Yuxi, bukan kamu. Pada saat itu, seseorang akan menjerat Mu Qingyu, dan pilar Tao yang lebih kuat akan membunuhmu. Aku menunggu hari itu. Kata-kata itu jatuh, dan Bintang Kaisar menghilang. Tidak lagi. Melawan Mu Yun tanpa kematian sama dengan berjuang tanpa hasil. Tidaklah hemat biaya untuk membiarkan Mu Yun merasakan kekuatan alam dewa jalan tanpa alasan. Pada saat ini, Mu Yun melihat kehampaan dan tersenyum dingin. Aku menunggu hari itu. Mu Yun melihat sekeliling ke dunia dan berkata lagi, Sifang Tianmen, jika kamu ingin aku membukanya, datang dan bunuh aku dan arahkan aku ke leher Mu Yun dengan pisau. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, jangan memaksakannya di depanku. Setelah minum sepatah kata pun, banyak kaisar kuno melarikan diri satu demi satu. Sekarang, ketika Kaisar Sing tiba di alam dewa, dia tidak menunjukkan otoritasnya, tetapi mengguncang kekuatan Mu Yun. 4880. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Seorang kaisar kuno melarikan diri satu demi satu. Di antara kerumunan, Lei Wuyu, Gu Zuanzuan dan Meng Yun melarikan diri dengan nyawa mereka. Cepat cari peninggalan ruang waktu, sembunyikan dan tunggu Sifang Tianmen terbuka. Jika tidak, Mu Yun pasti akan membunuh mereka. Sekarang Mu Yun sedikit gila sebelum dia mencapai akhir. Tidak ada yang takut, tidak ada yang berani membunuh. Setelah hari ini, 10 retakan besar terhampar di langit dunia Changlan untuk waktu yang lama. Sejak hari ini, reputasi Mu Yun terdengar. Orang pertama di alam Tuhan. Kaisar Awan. Tidak ada yang berani untuk tidak mengakui hal ini. Sejak 10 retakan muncul di langit, semua seniman bela diri di seluruh dunia Changlan merasa berbeda. Langit dan bumi telah berubah. Ada beberapa kekuatan berbeda di dunia ini. Tingkat mereka yang mendominasi lingkungan tidak terlalu jelas, tetapi seorang kaisar yang hebat memahaminya dengan jelas. Itu, Daoli, gerbang surgawi Sifang akan segera terbuka, dan itu telah terwujud. Sekarang, melalui celah portal, ada kekuatan eksternal yang mengalir masuk.
Kekuatan ini tidak hanya mengandung kekuatan dahsyat yang tak ada habisnya, tetapi juga mengandung kebenaran langit dan bumi. Apa itu? Inilah keberadaan yang diimpikan oleh para kaisar kuno, dan bahkan membuat mereka lebih gila dari air Daoyuan. Dengan kekuatan Tao yang tersebar ini, mereka juga dapat mulai menyerang alam dewa Jalan Agung. Seluruh dunia Changlan dekat dengan 10 celah, dan kebenaran terus meluap. Di setiap ruang waktu, ada juga seorang kaisar kuno yang tersembunyi di posisi tersebut. Praktik, manfaatkan kesempatan ini. Jika Anda mencapai alam Tuhan sebelum 4 gerbang surgawi dibuka, Anda akan memiliki prospek yang lebih beragam menunggu mereka di masa depan untuk meninggalkan dunia yang luas dan mencapai dunia surga dan bumi yang lebih luas. Hari ini, surga ke-9, di depan Aula Awan, Mu Yun berdiri dengan tangan di punggung. Matanya seolah melihat retakan di atas langit yang tak berujung. Du Guye berkata kepadanya, sepertinya akan ada sekelompok seniman bela diri di tanah suci sebelum 4 gerbang surgawi dibuka. Banyak kaisar kuno yang tidak berbakat. Itu karena 4 gerbang surgawi dilarang, yang membuat mereka tidak dapat masuk ke alam Tuhan. Sekarang, penutupan Sifan Tianmen telah dilepaskan, dan mereka dapat terus keluar. Mu Yun memandang Dugu kamu dan berkata sambil tersenyum, kamu, bagaimana denganmu? Aku, Dugu Ye tertawa dan berkata, aku akan membiarkannya. Kamu, ibumu, Qin Mengyao dan Lu Qingfeng, ini adalah duniamu. Dunia langit dan bumi pernah hancur di masa lalu, dan dunia membutuhkan keseimbangan. Sekarang, era keseimbangan telah tiba. Penutupan 4 gerbang surgawi itu nyata. Inilah orang di balik penutupan itu. Dia tidak bisa terus melarang Changlan. Dia hanya bisa membiarkan Changlan kembali ke tanah langit dan bumi. Ini adalah tren umum langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Du Guye memandang Mu Yun dan berkata, kecenderungan umum dunia adalah kita harus terpecah belah untuk waktu yang lama, dan terpecah untuk waktu yang lama. Sekarang adalah era perpecahan untuk waktu yang lama. Mu Yun, perjalananmu masih panjang. Dunia ini ibarat sebuah danau, banyak batu yang berjatuhan, dan danau-danau itu pecah dan terpisah. Waktunya lama sekali. Air di danau itu mengalir, atau mereka akan berkumpul menjadi Sintiandi. Alam semesta baru akan segera muncul, dan akan ada tantangan yang lebih besar menanti Anda. Mu Yun memandang dunia dan bergumam, saya tidak khawatir dengan kedatangan orang-orang itu. Mereka yang harus datang akan selalu datang. Yang saya khawatirkan adalah, mereka. Sampai saat ini, aku akhirnya bisa memahami sebagian perasaanmu terhadap ayah, ibu, dan kamu yang dulu. Ye tua itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Anak dan cucu punya berkahnya masing-masing. Anak-anakmu, terpengaruh oleh takdirmu, tidak akan mudah mengalami kecelakaan, tapi mereka selalu punya pengalamannya sendiri. Itulah yang saya katakan, tetapi pada tahun-tahun itu, saya maju selangkah demi selangkah, tetapi ayah saya membuka banyak jalan untuk saya. Kamu yang tua kemudian berkata, saat itu, ibumu sangat menentang masalah ini dan ingin kamu keluar sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Ye tua melihat ke dunia yang luas dan kemudian berkata, sekarang, lebih banyak waktu untuk memikirkan bahwa mungkin ada banyak orang di sekitarmu di dunia yang luas ini yang akan bangun dan pulih. Mu Yun tampak sedikit. Dewa langit, dewa batu, dewa langit, dewa abadi, dewa Yuan, dewa Sun, dan dewa Suan semuanya berasal dari Changlan. Apalagi, itu belum tentu setingkat kaisar ilahi. Du Guye berkata sambil tersenyum, alam ketidakmungkinan, alam surga, dan para guru Tao di puncak alam dewa mungkin tidak semuanya mati. Jangan salah mengira bahwa hanya para dewa dan kaisar yang memenuhi syarat untuk tidur dan bereinkarnasi. Setiap orang yang tidak bisa memasuki alam surga dan tidak memiliki tingkat alam surga memenuhi syarat untuk masuk ke kaisar ilahi. Di Changlan, tidak hanya ada dewa dan kaisar kuno itu, tetapi juga keberadaan yang kuat tanpa surga dan tanpa surga. Wajah Mu Yun bergerak sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dugu kamu berkata sambil tersenyum, biarkan aku mengingatkanmu. Mendengar ini, Mu Yundun terlihat sangat marah. Tidak, di sisinya, Xiao Yuner berasal dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao berada di reruntuhan suci Xiaoyao. Dulu, itu juga merupakan keluarga besar. Anda tahu, Ye Xiaoyao menggabungkan 6 keluarga untuk mendirikan reruntuhan suci Xiaoyao. Keluarga Xiao bukan hanya keberadaan Changlan. Xiao Wentian,
yang menempati peringkat pertama dalam daftar Changlan, sebenarnya berasal dari nada yang sama dengan Xiao Yuner. Dalam beberapa tahun terakhir, di masa banjir dan kelaparan kuno, di dunia surga dan bumi, kebangsaan Xiao, juga seperti kebangsaan Lei dan kebangsaan Su, ini adalah ras kuno yang benar-benar kuat dengan satu tubuh dan dua jiwa. Itu bukan keunikan Xiao Yuner dan Mu Yudan, tapi keunikan keturunan berkebangsaan Xiao. Dugu kamu lalu tersenyum. Kebangsaan Hong Huang Xiao. Mu Yun kemudian berkata, orang-orang dari keluarga Xiao, bukankah mereka harus datang untuk mengambil orang? Dia dapat mengingat dengan jelas berapa banyak pria kuat di dunia Changlan yang datang dan membawa pergi 9 wanita dengan cara yang tidak masuk akal. Dugu kamu lalu berkata sambil tersenyum, kurasa tidak. Aku harus mengkhawatirkan ayahmu sedikit banyak. Sepertinya kamu salah paham tentang status ayahmu, Dugu Ye berkata sambil tersenyum, jika ayahmu berada di masa puncak, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang masa puncak bukanlah masa puncak. Ayah dan Kaisar Ming berasal dari keluarga yang sama. Sosok yang langka, yah. Mu Yun benar-benar merasa bahwa ayahnya, Mu Qingyu dan Di Ming, hanya bisa dianggap sebagai sosok yang kuat di dunia Changlan. Melihat dunia langit dan bumi, mereka bukanlah apa-apa. Orang Su, apakah ada orang Su di Changlan? Bukankah Xie Qing sudah menjelaskannya padamu sebelumnya? Dugu Ye mengangkat alisnya dan berkata, Xie Yuan dan Yun Nisang datang dari luar Changlan. Mereka kebetulan memasuki Changlan secara kebetulan. Ye Xiaoyao juga mengetahui dari mereka bahwa ada beberapa hal tentang banjir dan kelaparan, hal-hal di luar wilayah. Baru kemudian melakukan saya merasa hati saya dan jaring Kaisar hancur. Kaisar Siwandan juga datang dari luar negeri, Su Siwan dari kewarganegaraan Su. Mu Yun tampak tercengang saat mendengar pidatonya.